pun sama Setwan adalah wali kota, artinya tugas dari beliau. Nah ini kaitan vaksin ini di Dewan alhamdulillah didahulukan tahap yang sekarang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang ya Dewan itu wakil-wakil rakyat, konstituen pada ke situ semua. Jadi vaksin ini sangat baik bahwa Dewan didahulukan masuk aparaturnya. Kenapa pelayanan langsung atau supporting system terhadap Dewan. Terima kasih nih Ibu Adinkes ya yang oleh Ibu Emily. Malahan tempatnya pun di sini. Itu sangat bagus. Kita punya program sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Bahwa hari ini 50 orang. Lalu tanggal 3 100 orang. Tanggal 4 50 orang dan tanggal 5 50 orang. Jadi semuanya jatah 250. Itu penjadwalan dari Ibu Kapus Karangputri. Nah, oleh karena itu di dalam penjadwalan di Setwan ini didahulukan Dewan dulu. Nah, ketika Dewan misalnya baru mencapai 10 atau 20 orang, maka 50 orang harus tercapai ditambah 30 dari aparatur. Aparatur yang saya dulukan adalah aparatur yang langsung selalu bertatap muka atau selalu melayani langsung dengan Dewan. Contoh seperti misalnya komisi kan selalu tuh. Nah, itu didahulukan. Lalu fraksi, karena Dewan ada di situ, semua fraksi, maka kita dahulukan. Nah, oleh karena itu tentunya harus menjadi ya misalnya kalau kasarnya mah harga mati lah. Setwan itu harus segera menyelesaikan lebih dahulu. Kenapa? Karena kita melayani. Nah, supaya nanti Dewan itu beliau itu ya memang ditempatkan bahwa beliau adalah orang yang harus kita dimiliki supaya beliau bisa melakukan kinerja Dewan, terutama fungsi Dewan. Nah, insya Allah pada hari ini yang 50 tercapai Bu Dokter. Jadi kalau ada 20 dari Dewan, nanti 30 dari aparatur. Kalau nanti hari Rabu ya tanggal 3 ada 30 Dewan sisanya, maka yang lainnya 100 orang dari aparatur. Supaya nanti tidak ada tahap kedua. Harapannya tahap 1 yang tahap 1, 3, 5 dan 6 ya. 3, 4 dan 5 itu selesai seluruhnya. Nah, adapun yang tidak ikut sekarang karena memang sangat beralasan. Ada yang dapat sudah pernah diri atau yang lain yang istilahnya komorbid ya, itu komorbid ada penyakit yang menyertai dan bisa berbahaya. Itu ada yang tentunya ya hal itu lebih utama adalah dokter. Alhamdulillah karena kekosongan tadi Dewan ada yang belum hadir, saya selaku sekretaris DPRD lebih dahulu untuk melakukan vaksin ini buktinya. Nah ya sudah. Lalu tanggal saya karena vaksin 2 kali di tanggal 16 bulan Maret ini bukan contoh ya, memang harus duluan ya Bu ya, supaya nanti teman-teman staf itu bisa lebih dahulu melakukan ini. Kenapa? Karena kita sebagai supporting system. Saya kira begitu dari saya, lebih detail kaitan teknis segala macam dari Ibu Dokter Hema, Kepala Puskesmas yang sudah ngambil tindakan sangat baik. Harusnya di mana? Di UGD pelayan di sana, tapi beliau menetapkan permintaan di sini. Makanya kita pun fasilitas kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ada yang lupa. Harapan setelah ini kinerja yang manapun baik Setwan maupun DPRD-nya sangat baik, sangat memuaskan kepada masyarakat, dan masyarakat pun nanti bisa mencontoh Dewan bahwa Dewan itu sangat luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi. Izin, terima kasih. Saya Dr. Hemalia, Kepala Puskesmas Karangputri. Pada hari ini kita sedang melaksanakan vaksin tahap 2 di ruang pelayanan kesehatan DPRD, di mana
pelayanan kesehatan DPRD merupakan bagian dari pelayanan kesehatan Puskesmas Karangfitri. Kami di sini dengan tim vaksinator dan tim kesehatan Puskesmas Karangfitri melakukan pelayanan vaksin tahap kedua, di mana tahap kedua ini merupakan vaksin yang bagi pelayanan publik, dan di mana di sini salah satunya adalah diutamakan adalah dewan itu sendiri beserta aparaturnya yang ada di DPRD ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Diharapkan dengan adanya vaksinasi di dewan ini merupakan contoh bagi masyarakat luas, ya, karena di sini dewan ini merupakan contoh juga bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Bekasi. Jadi saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit bahwa alhamdulillah pada hari ini Pak Ketua DPRD akan hadir, beliau yang pertama untuk ikut vaksin. Lalu ada juga dengan istrinya, dan sudah hadir di sini Pak Wasimir sudah, lalu juga Pak Andika sudah. Ya. Dan satu hal mungkin yang penting lagi, bahwa setelah selesai, ini saya dalam masa 30 menit nih, tidak boleh kemana-mana karena reaksinya seperti apa dalam pemantauan dari pihak kesehatan Dinkes ya. Ini juga sebuah konsistensi. Itu mungkin Bu perlu disampaikan Bu, supaya nanti jangan sampai tahu-tahu pergi aja, ada masyarakat jadi. Jadi di sini ada 4 tahapan, ya. 4 meja. Di sini pendaftaran, ya, kemudian registrasi, kemudian ada pemeriksaan tanda-tanda vital, di mana di situ ditentukan apakah seseorang boleh divaksin atau tidak. Apabila dia ACC, kemudian bisa dilanjut dengan meja berikutnya untuk melakukan vaksinasi. Setelah melakukan vaksinasi, diharapkan tidak untuk bepergian, pergi dulu selama 30 menit karena untuk melihat apabila ada kejadian-kejadian atau gejala-gejala yang perlu kita observasi sehingga perlu penanganan yang lebih lanjut gitu. Kemudian setelah itu dan tahapan ini juga ini bagi bisa juga bagi masyarakat di sini, dewan-dewan yang ada di sini itu diutamakan yang dalam kondisi sehat, ya. Mungkin dan bagi yang sudah pernah penyintas COVID-19 itu bisa juga dilakukan vaksin apabila sudah terkena selama 3 bulan yang lalu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah Bu, jadi saya berpikir bahwa untuk kepentingan diri juga untuk orang lain dan program pemerintah ini adalah kejujuran, menyampaikan apa adanya, penyakit apa yang sudah segala macam. Karena dengan 30 menit ini berarti itu kan nalar saya ini ada sesuatu yang memungkinkan persoalan. Kalau orang itu tidak sesuai dengan ketentuan, jadi itu mungkin yang penting. Ini sangat-sangat penting sekali untuk hal tersebut ya. Nanti di sana ada meja screening di sana. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa untuk memungkinkan seseorang itu menentukan harus divaksin atau tidak. Jadi nanti di sana di meja kedua di situ pemeriksaan sebelah sana. Jadi di situ, jadi saya berharap semua yang ada di sini yang akan untuk melaksanakan vaksin tahap kedua ini seperti yang disampaikan Pak Saifan, harus jujur apa yang terjadi atau riwayat penyakit kesehatan yang pernah dialami sehingga itu memudahkan kelancaran vaksinasi itu sendiri. Mohon Bu, satu lagi dari saya. Ini kan saya sekarang nanti berikut tanggal 16 wajib 2 kali. Nah itu juga mungkin dari Ibu perlu disampaikan supaya nanti orang tuh menjadwalkan bahwa ini pentingnya apa sih kan gitu. Mungkin itu Bu. Jadi vaksinasi terbentuk, vaksinasi antibodi itu vaksinasi ini dilaksanakan ini secara 2 kali, ya, dosis pertama dan dosis kedua. Jarak antara dosis pertama dan kedua itu selama 2 minggu, ya, karena setelah terbentuk antibodi itu terbentuk setelah vaksin kedua, ya. Jadi diharapkan ketika tidak hanya tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Bukan berarti kita ini vaksin jadi bebas. Kita vaksin tidak bebas gitu kan, tetap protokol kesehatan. Ini
kan kita namanya ikhtiar ya Pak, ikhtiar semua tetap yang terjadi kemudian qadarullah. Jadi kita kalau tidak ikhtiar sekarang kita tidak akan selesai pandemi ini. Jadi diharapkan dengan adanya vaksin ini salah satu ikhtiar kita agar nanti kita kembali semula seperti sedia kala, tentunya tidak melupakan, sekali lagi tidak melupakan dengan protokol kesehatan. Terbentuknya kekebalan setelah yang kedua ya? Kekebalan setelah kedua. Biasanya setelah sebulan baru terbentuk antibodi. Oh, nah itu kan kalau nggak tahu orang bisa menyepelekan. Di tanggal ini harus benar-benar kita pegang untuk dilakukan pengisian. Aduh, mohon pisan Bu, terima kasih sekali. Saya Tuhan sangat luar biasa terpelihara, terbantu untuk pelayanan terhadap dewan dan kepada masyarakat. Dan saya alhamdulillah aparatur juga pada respon karena memang saya kira begitu. Terima kasih buat semuanya dan untuk masyarakat Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.